Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutmila Naura dan saya berasal dari kelompok 10 yang akan mempresentasikan tentang logistik dan manajemen rantai pasokan. Pada presentasi kali ini, saya tidak hanya sendiri, tetapi juga dengan dua rekan saya, yaitu Nadia Nahdahyum Nahanin dan Rafif Safwan Aryo. Selanjutnya, materi akan langsung dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terdapat beberapa pokok materi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Yang pertama, konsep rantai pasokan. Yang kedua ada proses manajemen rantai. Yang ketiga ada tantangan dalam penerapan manajemen rantai pasokan. Yang pertama adalah pengertian dari rantai pasok itu sendiri. Rantai pasok atau supply chain merupakan tulang punggung atau suatu bisnis. Prosesnya berupa menghubungkan beberapa pihak untuk meningkatkan nilai tambah produk dan bahan baku hingga mendistribusikannya kepada konsumen. Tujuan utama dari rantai pasokan ini adalah untuk peningkatan nilai tambah, sehingga seluruh pihak dalam jaringan nilai rantai pasok memberikan input yang dapat meningkatkan nilai produk. Selanjutnya adalah konsep manajemen rantai pasok. Jadi konsep manajemen rantai pasok logistik ini juga melibatkan beberapa pihak dalam rantai pasok, mulai dari produsen, distributor, pengecer, dan konsumen. Konsep ini mencakup beberapa hal, yakni ada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pengawasan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis rantai pasok. Yang pertama ada upstream. Upstream ini merupakan industri hulu, di mana perusahaan dan vendor penyedia bahan baku akan melakukan pengelolaan perpindahan suatu produk. Nah, hal utama yang dilakukan di dalam upstream ini adalah pencarian sumber atau eksplor dan ekstraksi. Selanjutnya ada downstream. Downstream ini disebut juga sebagai industri hilir, di mana produk itu didistribusikan dari perusahaan konsumen. Yang dilakukan oleh perusahaan di dalam downstream ini adalah mengirimkan barang sampai kepada tangan konsumen. Selanjutnya ada internal, di mana internal itu mengelola ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku, dan proses fabrikasi oleh sistem manajemen. Jadi jenis-jenis rantai pasok ini sebenarnya adalah mengubah barang menjadi bahan baku gitu, menjadi suatu produk. Selanjutnya, Selanjutnya ada bagaimana proses rantai pasok atau gimana kayak rantai pasok ini bisa terjadi gitu. Yang pertama adalah pelanggan melakukan pemesanan dalam sebuah bisnis manufaktur, khususnya perusahaan yang berorientasi pada original equipment manufaktur, pelanggan merupakan mata rantai pertama. Proses pengelolaan rantai pasok baru bisa dilakukan apabila ada pesanan yang masuk ke perusahaan dari pelanggan. Selanjutnya, setelah ada pemesanan, perencanaan akan dilakukan oleh perusahaan dengan matang. Selanjutnya, dari pesanan pelanggan yang masuk, perusahaan dapat informasi penting seperti tanggal penerimaan produk, jumlah pesanan. Nah, dari situ dibuatlah sebuah perencanaan produksi barang yang dipesan konsumen. Perencanaan yang dilakukan meliputi bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi, penjadwalannya, dari mulai dibuat sampai sampai di tangan konsumen. Selanjutnya, ketika udah direncanakan, konsumen akhirnya membeli produk yang tadi telah dipesan, melakukan transaksi untuk membayar apa yang mereka pesan tadi dan atau membayar hasil jeripayah perusahaan. Selanjutnya ada pengujian pengujian kualitas bahan dan produksi. Pengujian kualitas bahan itu dilakukan biar waktu sampai di konsumen itu sesuai hasilnya sempurna, nggak ada cacat produksi atau gimana pun. Nah, nanti setelah pengujian kualitas bahan baku itu baru diproduksi barang yang tadi dipesan oleh konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah tantangan yang dihadapi dalam menerapkan manajemen rantai pasokan. Yang pertama ada ketidakstabilan politik,
Dan yang kedua ada iklim yang berubah. Yang ketiga ada juga cybercrime. Yang keempat ada globalisasi. Yang kelima ada juga perkembangan teknologi yang menerus. Yang terakhir ada keterlibatan berkelanjutan yang termasuk. Jadi itu adalah uh, poin-poin yang tantangan yang dihadapi dalam menerapkan manajemen ketakutan. Next. Dan untuk kesimpulannya, supply chain merupakan konsep yang digunakan untuk mendefinisikan proses pendistribusian barang dari awal dibuat hingga sampai di tangan konsumen. Dengan demikian, supply chain dalam proses yang melibatkan banyak pihak terkait, supply chain juga merupakan komponen yang paling penting dalam bisnis modern karena perannya sangat signifikan. Optimalan supply chain dapat mengoptimalkan proses produksi dan memenangkan persaingan pasar. Baik, terima kasih banyak. Sekian yang bisa disampaikan oleh kelompok kami mengenai rantai produk atau supply chain. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk para penonton. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.